Hai semua, kali ini aku akan share ke kalian resep 2 kilo nasi kuning. Nah, ini dapat satu loyang nasi kuning ukuran 24 cm dan juga masih nyisa satu baskom kecil ya. Nah, ini bisa untuk 20 porsi lebih. Kalau kalian pengen tahu gimana cara bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya aku pakai 2 kilogram beras yang sudah dicuci bersih lalu direndam kurang lebih selama 3 jam. Untuk berasnya aku pakai beras pulen, ini aku pakai merek Anak Raja. Nah, pertama kita kukus dulu berasnya ya. Nah, untuk kukusannya aku pakai Platinum Pressure Wok dari Stand Cookware. Ini bawahnya wok dan atasnya kukusan, sangat-sangat multifungsi banget. Nah, sekarang kita kukus nasinya ini kurang lebih selama 35 menit sampai 40 menit ya. Sambil kita nunggu berasnya dikukus, sekarang aku akan bikin dulu bumbunya. Untuk bumbunya aku pakai 8 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 50 gram kunyit, lalu aku pakai 8 gram kencur atau sekitar 3 ruas jari, 5 lembar daun salam, 4 batang serai, 6 lembar daun jeruk dan juga lengkuas. Lalu aku pakai satu kotak santan instan kemasan 200 ml, pakai 1/4 kg daging ayam. Ini biar nanti bumbunya itu jadi lebih gurih, nasi kuningnya jadi lebih gurih. Tapi kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa, sesuai selera ya. Lalu aku pakai 1600 ml air, 2,5 sendok makan garam, 1,5 sendok makan kaldu ayam bubuk dan 1 sendok makan gula pasir. Sekarang kita halusin dulu bumbunya, bawang merah, bawang putih, kunyit, kencur, lalu tambahkan minyak. Ini kita haluskan ya. Untuk blendernya di sini aku pakai Food Processor and Blender BL100 Omni Blade. Ini juga blendernya benar-benar multifungsi ya. Kalian tinggal ganti jar dan mata pisaunya, bisa juga kalian jadikan untuk food processor. Nah, kalau udah halus kita matikan aja blendernya dan langsung kita tumis bumbunya. Masukkan daun salam, serai, masukkan lengkuas dan juga daun jeruk. Daun jeruknya disobek-sobek dulu ya biar lebih harum. Sekarang kita tumis bumbunya hingga benar-benar matang dan juga tanah. Kita tumis menggunakan api kecil aja ya. Nah, kunci kalau kalian masak bumbu-bumbu seperti ini, pastikan bumbunya itu sampai benar-benar matang. Jadi ditumis pakai api kecil aja dan waktunya emang lumayan lama. Tapi kalau misalnya kalian pakai api besar nanti bumbunya jadi gosong, padahal belum benar-benar matang. Jadi harus pakai api kecil ya. Nah, ini kita masukkan ayamnya, kita aduk-aduk sebentar. Lalu masukkan air, ini airnya 1600 ml ya. Kita aduk sampai tercampur dan biarkan sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan garam, kaldu ayam bubuk dan juga gula pasir. Masukkan juga santan instan 200 ml. Lalu aduk hingga tercampur rata, aduk terus sampai mendidih. Jadi ini campurannya itu 1600 ml air dan 200 ml santan kental. Jadi totalnya itu 1800 ml ya untuk 2 kilo beras. Tapi itu sesuaikan lagi dengan beras kalian masing-masing ya. Jangan lupa dicobain juga untuk rasanya. Harus benar-benar terasa gurih dan juga asinnya ya. Nah, kalau airnya udah mendidih seperti ini, aku akan keluarkan daging ayamnya. Untuk nasinya ini juga udah matang, nasinya udah keras dan berbulir-bulir. Kita angkat, lalu pindahkan ke dalam baskom. Dan langsung disiram dengan kuah bumbu yang mendidih ya, harus yang mendidih. Dan langsung aja diaduk-aduk hingga tercampur rata. Dalam proses mengadukan ini harus benar-benar sampai tercampur rata ya, harus benar-benar kuning semua. Nah, kalau misalnya udah benar-benar tercampur rata seperti ini, sekarang aku akan diamkan dulu nasinya ini kurang lebih selama 20 menit sambil ditutup ya, biar semakin meresap ke dalam nasi kuningnya. Nah, setelah 20 menit, sekarang nasinya ini akan aku kukus lagi. Nah, untuk beras yang aku pakai emang ini sedikit lebih banyak menyerap air ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai berasnya itu yang hasilnya itu lembek, takaran airnya bisa kalian kurangi sedikit ya.
Nah, sekarang akan aku kukus lagi kurang lebih selama 1 jam ya. Nah, setelah 1 jam ini nasinya udah matang. Sekarang akan aku angkat. Aku pindahkan ke baskom dan langsung aku masukkan ke dalam cetakan nasi kuningnya ya. Ini cetakan tumpeng, diameter bawahnya itu 24 cm. Nah, ini untuk bagian ujungnya itu harus benar-benar ditekan-tekan sampai benar-benar padat ya. Terus untuk bagian pinggirannya juga aku kasih daun pisang. Nah, ini ditekan-tekan sampai padat ya. Nanti aku akan share video jelasnya di video selanjutnya. Nah, ini kita padat-padat lagi, kita tekan-tekan lagi. Lalu kita simpan di atas tampah. Dipukul-pukul sedikit. Nah, hasilnya seperti ini. Cantik banget ya. Nah, ini dia 2 kilo nasi kuningnya udah selesai aku bikin. Ini jadi satu loyang ukuran 24 cm, cantik banget. Dan masih ada sisanya ya, satu baskom ukuran sedang. Nah, untuk resep ini cukup untuk 20 orang lebih. Nah, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like dan subscribe juga buat kalian yang belum subscribe. Makasih.